Sebenarnya apa yang sering menjadi pemicu dan tujuan dari tawuran itu? Menurut pakar sosiologi UNS Derajat Trikartono, ada dua hal yang sering memicu tawuran terjadi. Yang pertama, adanya rasa heroisme alias kepahlawanan yang dikaitkan dengan identitas dan nama baik. Tak hanya menjadi pemicu tawuran antar sekolah, hal yang sama juga sering menjadi latar belakang tawuran antar kampung. Dan hal itu berlanjut secara turun-temurun. Mengapa? Karena adanya kesatuan simbol-simbol yang digunakan bersama, seperti seragam sekolah, logat, dialek, dan identitas lainnya. Yang kedua, yaitu masih adanya jarak sosial yang belum terjembatani antara sekolah maupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga timbul politik identitas menyorot perbedaan antara kelompok-kelompok ini. Hal-hal sepele seperti suara mercon saja bisa jadi pemicu tawuran. Hal ini juga berpengaruh karena tidak adanya rekonsiliasi yang bisa menyelesaikan prasangka antar kelompok. Selain faktor sejarah dan kondisi sosial, ada juga tawuran yang terjadi karena kesenggol motor, atau bahkan karena rebutan pacar. Menurut pakar sosiolog, sebenarnya semua hal baik kecil maupun besar bisa jadi pemicu. Namun, kenapa masalah sepele bisa jadi masalah besar? Secara sosiologis, festival tawuran ini bisa jadi strategi tata ulang sosial yang mungkin bisa memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan permasalahan. Namun, hal ini belum tentu menyelesaikan masalah tawuran dari akarnya, karena rasa persaingan dan prasangka antar kelompok masih akan tetap ada. Kalau di lingkungan masyarakat sini, alhamdulillah kami sebagai masyarakat dan sebagai orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, di lingkungan sudah bekerja sama dengan Pokdar setempat dan Babinsa di lingkungan kelurahan tempat kerja ini. Kami sedang membentuk salah satu kelompok remaja, yaitu Karang Taruna di lingkungan ini, dan yang kedua lebih memperketat lagi keamanan di wilayah masing-masing, khususnya satu lingkungan atau satu RW. Khususnya itu anak-anak remaja ya, khususnya anak-anak remaja, anak-anak muda yang memang sedikit arogan lah menurut ibu sih seperti itu. Di area sini mas, di area Jalan Pemintalan sini depan. Ya, di jalan raya sini. Ada dekat sini. Baru-baru ini tanggal 17 September 2023 itu terjadi tawuran di depan sini mas, di Jalan Pemintalan, depan gang persis ini. Kalau menurut kami di sini sebagai orang tua sih pasti kebanyakan itu karena faktor mungkin persaingan kelompok remaja atau saling tersinggung atau saling ejek, bisa juga itu yang memicu terjadinya tawuran sih kalau menurut kami di sini. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari, hampir setengah 3 itu banyak sekelompok anak muda itu lewat di sini, berisik banget ini. Pada lari semua karena jalanan sepi ya, sudah dini hari, otomatis kan kami sedikit terganggu gitu kan, terus pada keluar warga, ada apa gitu kan. Itu jamnya tidur, setengah 3 pagi. Ternyata sekelompok anak muda berlawanan arah, terus bawa senjata tajam. Banyak, ada yang luka juga banyak otomatis. Yang namanya bawa senjata tajam otomatis sudah dipersiapkan untuk istilahnya tawuran ya, untuk saling melukai atau ya intinya digunakan lah untuk persiapan. Banyak mas. Otomatis masyarakat sekitar seperti berisik, gaduh atau tidak nyaman karena waktu itu waktu istirahat ya. Terus ada rumah yang rusak, depan rumah itu rusak karena mungkin kena lemparan batu atau kena pecahan botol gitu. Itu ada banyak mas di sekitar. Kalau dampaknya otomatis membuat resah ya, membuat resah masyarakat, harus membuat
resah orang tua yang mempunyai anak-anak muda itu dampaknya itu luar biasa. Penyebabnya itu ya kemungkinan juga faktor saling mengejek atau persaingan antar kelompok anak muda tertentu yang memang tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, atau mungkin saling bersinggungan satu sama lain, atau bisa juga karena didomba. Kalau menurut dari lingkungan keamanan yang sudah menangani kasus-kasus seperti ini sih biasanya seperti itu. Demikian wawancara kami dengan salah satu warga yang berada di lingkungan sekitar terjadinya tawuran di wilayah Kelurahan Tambak Rejo, Cilacap.